Halo semua, selamat datang kembali pada channel ini, di mana saya akan kembali lagi menceritakan suatu komik dari series The Dark Next Metal untuk melanjutkan bagian sebelumnya, yaitu komik tie-in atau pelengkap dari cerita utamanya. Yang pada video kali ini akan terdiri dari komik Suicide Squad chapter 26 dan komik Green Arrow chapter 32. Yang keduanya diproduksi pada tahun 2017 oleh DC Comics. Yang mana komik ini akan menceritakan sebuah kisah pelengkap yang akan berfokus pada perjalanan dari Harley Quinn dan Green Arrow dalam menyusuri kota Gotham dan mencari pusat kekacauan yang telah terjadi di sana. Dan inilah dia komik dari tie-in The Dark Next Metal, The Suicide Squad, and The Green Arrow. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan kalau begitu, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Cerita akan dimulai dari 18 jam yang lalu, di mana Amanda Waller bersama dengan anggota Suicide Squad, yaitu diantaranya Mr. Boomerang, Deadshot, Killer Croc, Harley Quinn, dan The Enchantress. Di mana mereka sedang membahas adanya suatu kejadian aneh di kota Gotham, yaitu munculnya suatu bukit atau gunung yang menyebabkan beberapa kekacauan tepat setelahnya. Dan untuk itulah, Amanda menugaskan mereka untuk menyelidikinya dan menghentikan pusat dari permasalahan itu. Lalu cerita kembali ke masa kini melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Robin, Green Arrow, Nightwing, Harley Quinn, dan Killer Croc mereka sedang berupaya menghindari kejaran dari para Man-Bat. Lalu dengan kegilaan Harley Quinn, di mana ia sebagai supir kendaraan yang mereka gunakan itu, akhirnya mereka pun bisa pergi menjauh dari kejaran Man-Bat. Meskipun akhirnya mobil mereka harus terperosok di antara jurang, namun untungnya masih bisa terselamatkan oleh tumbuhan yang ada di sana. Dan kagetnya, ternyata tumbuhan itu bisa bergerak, lalu mengikat tubuh mereka dan membawanya ke lembah jurang. Yang mana semua hal itu ternyata dilakukan oleh sosok Poison Ivy, yang kini ia telah menjadi penguasa di wilayah tersebut yang bernama The Green Realm of Death. Selanjutnya di sana, Harley mencoba mengajak Poison Ivy untuk menghentikan kekacauan yang ada di kota Gotham, namun Poison Ivy malah menolaknya jika Harley dan mereka semua hanyalah sebuah daging santapan bagi tanamannya. Hingga akhirnya Harley Quinn menjadi kesal dan marah kepada Poison Ivy karena ia sudah bukan lagi seperti temannya. Kemudian tiba-tiba muncullah Starfire di sana yang diketahui jika ia telah terinfeksi menjadi pasukan The Logs di cerita sebelumnya. Yang mana saat itu Starfire mengatakan jika dirinya telah membawa perintah dari The Batman Who Laughs untuk membakar mereka semua yang ada di sana, termasuk juga Poison Ivy. Hingga akhirnya Poison Ivy menjadi sangat marah kepada Starfire dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di mana pada pertarungan mereka itu, Harley Quinn CS memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Meski sempat ada perdebatan dengan Nightwing karena ia ingin mencoba menolong dan menyadarkan Starfire. Tetapi Harley berhasil mengingatkannya terutama akan tujuan utama mereka untuk memasuki pusat gunung di kota Gotham. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke atas jurang dengan memanjati tebing.
Namun, apa yang telah menunggu di atas sana? Ternyata, pasukan The Logs telah menunggu mereka, yang terdiri dari Evil Teen Titans, Evil Suicide Squad, dan tentunya Evil Robin, yang telah menjadi penyebab dari perubahan mereka. Lalu, di saat yang bersamaan, Nightwing mendapatkan suatu pandangan atau vision, yaitu gambaran suatu luka pada tubuh seseorang yang bersimbolkan logo milik Batman, dan Nightwing mulai merasa jika perasaannya mulai benar akan kegagalan dari Batman. Lalu, terjadilah pertarungan di sana di mana Harley Quinn CS akan menghadapi masing-masing dari rekannya itu. Disambung dengan kehadiran Poison Ivy di sana, yang mana Poison Ivy akan menjaga kekuasaannya dan siapapun tak boleh membuat kekacauan di sana. Lanjut pada pertarungan itu, salah satu tanaman Poison Ivy harus mati terbakar oleh serangan dari The Evil Diablo, dan Harley yang melihatnya, ia pun ingin menolongnya, tetapi tetap saja Poison Ivy masih menolaknya. Kemudian di sisi lain, Nightwing, ia juga mulai kesulitan saat harus menghadapi kecepatan dari Evil Robin. Hingga dia berhasil ditolong oleh Robin. Lalu Evil Robin sendiri, ia mengatakan jika tidak ada tempat bagi mereka bisa kabur dari semua ini. Dan saat mereka bisa berkumpul kembali, Nightwing mengajukan dirinya untuk menahan para pasukan The Logs karena ialah yang diincar oleh mereka. Akan tetapi, yang mengejutkan ternyata Killer Croc. Dia yang akan maju dan memberikan timnya sedikit waktu untuk bisa kabur dari sana. Di mana ia mengatakan dengan alasannya jika Killer Croc tidak menyukai siapapun merusak kotanya karena bagaimanapun juga ia adalah salah satu warga di sana. Sekaligus di sanalah tempat ia tinggal. Lalu dengan begitu, Killer Croc akan menghadapi Evil Robin yang saat itu sedang mendekati mereka. Di mana Evil Robin mengatakan kepada Nightwing untuk bergabung saja dengannya karena ia telah melihat semua kebenaran dari vision yang telah ia dapatkan. Hingga di akhir perjuangan Killer Croc yang mengubah pemikiran kita semua, di mana ia selalu ditunjukkan sebagai sosok villain atau penjahat. Kini, di saat dunianya mengalami krisis, di saat kotanya mengalami kekacauan, ia menjadi sangat heroik dengan aksinya untuk menyelamatkan kota Gotham. Lalu Harley Quinn menyadarinya jika mungkin saja misi ini adalah suatu misi bunuh diri. Selanjutnya, kini mereka akhirnya sudah hampir mendekati bukit atau gunung di tengah kota Gotham. Tetapi saat itu juga, Nightwing mulai merasa tertekan akan vision yang ia lihat sebelumnya, yaitu akan luka yang berbentuk simbol Batman. Hingga akhirnya terdengarlah suatu suara yang mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Yang mana saat itu ternyata mereka semua sedang berada di wilayah Mad Hatter. Namun sekali lagi mereka memutuskan untuk kabur saja dari sana. Dan dalam pelarian itu, Nightwing mengatakan akan kebingungannya dari berbagai macam vision atau pandangan yang telah ia lihat. Seperti sosok Dark Robin yang mengikuti jejak mentornya yaitu Batman yang juga telah menjadi monster. Lalu, Robin membalasnya jika ia sendiri tidak akan menjadi seperti sosok Evil Robin itu dan menanyakan apa maksud dari kebenaran yang dikatakan oleh Evil Robin sebelumnya. Nightwing pun menjawab yaitu kebenaran tentang Batman mereka, sosok Batman asli dari Prime Earth ini, di mana ia telah tenggelam oleh metal dan ia tampak kesakitan karenanya. Oleh karena itu, Nightwing dengan berat hati mengatakan kepada Robin jika Batman saat itu telah tewas dan sudah tidak ada lagi harapan untuk menemukannya. Robin yang mendengarkan hal itu pun tentu saja ia menolak dan kesal karena menurutnya Batman belumlah mati. Hingga semua emosi itu akhirnya padam di saat Nightwing memeluk Robin dengan kenyataan yang ia juga harus terima. Harley Quinn dan Green Arrow pun tak luput dari kesedihan karena upaya pencarian Batman itu
telah memakan banyak korban, yang mana ternyata sosok yang mereka cari sudah tidak ada, dan kekacauan di kota Gotham pun sudah tidak bisa dibendung lagi. Ditambah di sana juga muncullah sosok Tweedledum yang akan menghabisi mereka semua. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba muncullah serangan yang menghantam sosok Tweedledum itu, yang mana dia adalah Mr. Terrific, yang datang untuk mengajak mereka semua untuk mencoba mengembalikan kota Gotham menjadi seperti semula. Cerita akan berlanjut di perbatasan memasuki labirin ke-6 di kota Gotham, dengan narasi dari Green Arrow yang mengatakan tentang kenangan pertama kalinya ia membuat sebuah kompas saat ia tersesat di suatu pulau. Dan meskipun dengan alat seadanya, ia masih bisa mengetahui kemana ia harus berjalan. Tetapi saat ini di kota Gotham, semua itu tidaklah berlaku, di mana ia tidak bisa mengetahui arah yang tepat untuk ia ikuti. Dan inilah dia Green Arrow CS yang sedang berlari menghindari kejaran dari Evil Robin dengan mengikuti arahan dari Mr. Terrific, di mana mereka selalu berpindah-pindah menggunakan Rabbit Hole. Lalu Mr. Terrific, ia mengatakan jika saat sebelum peristiwa ini ia sempat ditugaskan oleh Batman untuk meneliti sesuatu yang akan datang ke dunia ini yang berasal dari suatu multiverse. Dilanjut dengan adanya beberapa kartu metal yang memancarkan suatu energi yang besar yang diketahui telah menjadi penyebab atas perubahan di kota Gotham. Dilanjut dengan penjelasannya jika dari bola T-Spire miliknya, yang akhirnya terjawab sudah jika bola yang melayang di cerita sebelumnya adalah bola milik Mr. Terrific ini, di mana dengan T-Ball miliknya itu, ia dapat melihat sekilas atas 7 sosok Batman yang mengerikan, yang mana paling menakutkan dari mereka adalah sosok yang bernama The Batman Who Laughs, yang telah menjadi dalang dari perubahan di kota Gotham ini, di mana ia memberikan kartu metal yang berbahan dari suatu dark metal ke beberapa villains, di mana kartu itu adalah benda yang eksistensinya di luar hukum pengetahuan dan hukum alam. Kemudian di saat yang sama, Nightwing, ia mulai kesakitan atas suara musik yang mengganggu pikirannya, suatu musik dengan ritme yang menyakitkan, yang diketahui jika musik itu berasal dari suatu mesin yang berjalan, suatu mesin yang menyandera para Teen Titans, Killer Croc, dan semuanya menjadikan mereka sebagai sebuah baterai yang mengalirkan dark energy ke bukit atau gunung di pusat kota Gotham. Dilanjut dengan Mr. Terrific yang mengatakan jika setiap makhluk dari dunia ini akan menggetarkan suatu frekuensi dari multiverse, dan jika benda metal itu digunakan, maka hal itu dapat mengubah frekuensi atas seluruh makhluk, bahkan seluruh alam ini dapat hilang dari eksistensinya, dan akan mengubahnya menjadi suatu dunia kegelapan seperti Dark Multiverse, di mana saat itu semuanya telah dimulai. Yang juga telah diketahui jika banyak orang-orang di sana yang sudah terjerat dan dijadikan baterai di gunung pusat kota Gotham, hingga membuat Mr. Terrific merasa jika tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Namun, Robin yang di sana, ia menolak keputusan itu, menolak untuk meninggalkan teman-temannya, yaitu Teen Titans di sana. Dan untuk itulah, ia memutuskan akan menyelamatkan mereka semua. Lalu, dalam narasi Green Arrow, di mana saat Batman memintanya untuk mengawasi Robin dan menjaganya, di mana saat pertama kalinya ia melihat Robin, Green Arrow hanya melihat jika Robin hanyalah seorang anak remaja yang masih dipenuhi dengan ego untuk memiliki timnya sendiri dan memimpin di dalamnya untuk meniru sosok ayahnya. Namun kini, akhirnya ia bisa melihat Robin yang mulai mengerti jika Batman tidak hanya membentuk timnya,
namun ia juga bekerja sama dengan mereka. Setelahnya, mereka akhirnya sedang bersiap untuk mendekati mesin tersebut yang telah menyandera beberapa rekannya itu. Yang diketahui, jika mereka semakin mendekati mesin itu, maka pikiran mereka akan kehilangan akal sehatnya, dan untuk itulah mereka akan berhati-hati mendekatinya. Kemudian, di saat mereka memiliki kesempatan untuk mendekati mesin itu, tiba-tiba Robin harus terhalang dengan kehadiran Evil Robin, yang mana saat itu ternyata mereka telah berada di hadapan Bane, yaitu penguasa dari labirin ke-6 yang disebut Bane's House of Pain. Di sisi lain, Harley Quinn dan Mr. Terrific telah berhasil mendekati mesin tersebut, di mana Harley langsung saja ingin menghancurkannya, tetapi berhasil dicegah oleh Mr. Terrific yang mengatakan jika mesin itu dihancurkan, maka bisa membunuh mereka yang terjerat bersamanya. Hingga Killer Croc yang juga terjerat di mesin tersebut, ia mengatakan kepada mereka untuk menghancurkan mesin itu dan segera lari dari sana. Sebelum para Evil Batman, termasuk Barbatos, menunjukkan kengeriannya. Dan secara mengejutkan, datanglah The Batman Who Laughs dengan Batmobile miliknya. Sekaligus, ia juga telah berhasil menangkap Raven dan mengurungnya. Setelahnya, The Batman Who Laughs mencoba mengecoh dan menjebak Harley Quinn, hingga akhirnya ia tertangkap oleh Evil Robin dan menjeratnya di mesin tersebut. Kemudian di sisi lain, Robin, Nightwing, dan Green Arrow, mereka sedang kesulitan dalam menghadapi keganasan dari Evil Robin di sana, di mana ia mengatakan jika dirinya lah satu-satunya wujud dari Robin yang seharusnya. Dan untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk Nightwing, di mana ia hanyalah seorang pengkhianat. Green Arrow yang melihat itu pun, ia dengan anak panah terakhirnya, yaitu anak panah yang berbahan dari net metal, dan langsung membidik dan melesatkannya ke arah Evil Robin. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Evil Robin menjadikan Robin yang asli sebagai tameng untuk dirinya, sehingga Robinlah yang tertusuk oleh anak panah tersebut. Green Arrow yang melihat itu pun, ia sangat shock karena ia telah gagal menempati janjinya dengan Batman untuk melindungi Robin. Dan dilanjut dengan Evil Robin yang mulai mencoba membuyarkan pendirian Robin, di mana Dark Multiverse adalah satu-satunya tempat yang dapat menerimanya. Di mana harapan besarnya akan menjadi kenyataan, harapan untuk diakui oleh Batman, dicintai olehnya, dan seterusnya dapat bekerja sebagai sidekick dari Batman. Dan di saat Evil Robin mengatakan jika mereka terhubung dengan darah, Robin membalasnya jika mereka juga terhubung dengan suatu metal. Yang secara tiba-tiba, Robin berhasil menusukkan anak panah yang ada di tubuhnya, yang tepat mengenai jantung dari Evil Robin, yang ternyata hal itu berhasil melukainya atau bahkan membunuhnya. Dan untuk pertama kalinya, kita bisa melihat The Batman Who Laughs, di mana ia menunjukkan ekspresi tanpa senyuman khasnya. Namun ternyata cerita tak berakhir sampai di situ. The Batman Who Laughs, ia melakukan rencana selanjutnya dengan menggunakan kartu metal miliknya, dan muncullah portal dengan para Dark Knights yang telah hadir di sana. Sekaligus terlihat bersamanya ada sosok Cyborg yang di cerita sebelumnya ia telah kalah dan kini telah menjadi tawanan mereka. Lalu Mr. Terrific meneriakkan kepada rekan-rekannya untuk segera kabur dari sana. Hingga akhirnya muncullah cahaya yang menyilaukan, yang mana cahaya itu adalah kemunculan dari Dr. Fate, yang bermaksud untuk menyelamatkan mereka yang masih selamat. Dan setelahnya, Dr. Fate mengatakan jika keseimbangan dunia saat ini sedang diuji dengan kehadiran mereka dari Dark Multiverse. Disambung jika Zatanna telah menyiapkan markas tersembunyi dan mengumpulkan mereka yang masih selamat. Di mana inilah jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di mana Dr. Fate selalu muncul di beberapa kisah untuk menyelamatkan mereka,
yaitu munculnya portal di cerita sebelumnya yang mana ternyata itu dilakukan oleh Dr. Fate untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu cerita ini ditutup dengan Green Arrow yang berusaha menenangkan Robin jika perjalanan mereka ini tidaklah gagal, karena dengan apa yang telah Robin lakukan sebelumnya dengan anak panah berbahan Night Metal yang telah berhasil membunuh Evil Robin sebelumnya. Dan kini akhirnya mereka mengetahui bagaimana cara untuk membunuh para penjajah dari Dark Multiverse. Oke, seperti biasa, mari kita review singkat untuk cerita komik ini, di mana ini adalah penutup dari komik tie-in yang berjudul Gotham Resistance atau Perlawanan dari Gotham, yang tersusun dari komik Teen Titans, komik Nightwing, komik Suicide Squad, dan komik Green Arrow, yang menceritakan perjalanan mereka dalam mencari keberadaan Batman yang diketahui telah menghilang dari sana, sekaligus mencari pusat kekacauan yang telah mengubah kota Gotham saat itu menjadi mengerikan. Yang mana pada dua komik akhir ini akhirnya diketahui oleh mereka semua atas pandangan atau vision yang dimiliki oleh Nightwing, yaitu tentang Batman yang telah mengalami kekalahannya dan kegagalan mereka dalam menghentikan pusat kekacauan di Gotham karena ketidaksanggupan mereka untuk menghadapi para Dark Knights dari Dark Multiverse. Namun satu hal yang dapat menjadi harapan terakhir mereka, yaitu atas diketahuinya fakta jika Night Metal dapat digunakan untuk menghabisi mereka, para sosok mimpi buruk dari Dark Multiverse. Dan setelah ini, kita akan mulai kembali menceritakan kisah dari komik utama Dark Knights Metal untuk chapter ketiganya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.